Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Dias Dwika Rahmadewi dengan NIM 187251010. Saya Elok Sadianur Afifa dengan NIM 187251009. Di sini kami dari kelompok 5 kelas I1 Pengantar Sistem Informasi akan memberikan penjelasan mengenai ringkasan dari artikel yang berjudul Mengungkap Tren dan Kemajuan Terbaru dalam Modulasi Digital dan Transmisi pada Sistem Telekomunikasi melalui Tinjauan Komprehensif dan Agenda Penelitian. Artikel yang kami ringkas ini menyajikan tinjauan komprehensif mengenai tren dan kemajuan terbaru dalam modulasi digital pada sistem telekomunikasi, serta mengidentifikasi inovasi dan strategi untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Nah, selanjutnya ada di bagian pendahuluan. Nah, di era globalisasi ini pastinya kemajuan teknologi semakin pesat ya dan lebih canggih. Nah, salah satunya ada di modulasi digital. Kemajuan teknologi ini telah menciptakan kebutuhan akan sistem telekomunikasi yang semakin efisien dan berkinerja tinggi, yang mampu menangani pengiriman arus informasi yang begitu besar dengan tingkat kesalahan yang minimalisir. Berbagai teknologi modulasi telah menjadi pilihan populer untuk diaplikasikan dalam sistem telekomunikasi seperti penggunaan modulasi CAM, PSK, FSK dalam beberapa transmisi kabel dan nirkabel. Kemajuan-kemajuan ini pada sistem telekomunikasi juga disertai dengan munculnya berbagai tantangan yang nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Secara garis besarnya sendiri, tantangannya seperti redaman intervensi dan kompleksitas implementasi. Oleh karena itu, secara garis besar, penelitian ini juga diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, handal, dan adaptif terhadap lingkungan yang dinamis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar teori dari sistem telekomunikasi dan modulasi digital. Yang pertama ada sistem telekomunikasi. Jadi apa sih tujuan dari sistem telekomunikasi itu? Tujuan dari sistem telekomunikasi adalah untuk menghasilkan komunikasi suara, video, dan juga data yang berkualitas tinggi yang berasal dari dua lokasi yang berbeda. Nah, sistem telekomunikasi ini tentunya memiliki media transmisi, yaitu contohnya ada radio. Radio ini adalah digunakan untuk daerah terpencil yang tidak memungkinkan dibangun infrastruktur kabel tembaga ataupun serat optik. Yang kedua ada satelit, di mana satelit ini berfungsi untuk komunikasi jarak jauh, khususnya untuk telekomunikasi lintas benua. Kemudian yang ketiga ada kabel fisik, di mana kabel fisik ini adalah tulang punggung infrastruktur sistem telekomunikasi. Dan yang keempat ada serat optik, di mana serat optik ini menawarkan teknik transmisi data jarak jauh yang lebih efisien. Kemudian ada modulasi digital. Teknik modulasi digital ini sangat penting untuk banyak sistem komunikasi, baik itu sistem telepon, sistem komunikasi seluler, ataupun sistem komunikasi satelit. Sistem modulasi ini dibagi menjadi dua, yaitu constant envelope dan non-constant envelope. Constant envelope ini berarti bahwa sinyal yang sifatnya konstan dan titik simbolnya memiliki jarak yang sama terhadap titik tengah, sehingga constant envelope ini punya modulasi yang paling bagus serta cocok untuk sistem komunikasi satelit. Contoh dari modulasi yang bersifat constant envelope ini adalah modulasi yang berbasis frekuensi shift keying atau FSK dan juga fase shift keying atau PSK. Kemudian jenis yang kedua adalah non-constant envelope, yang berarti sinyal itu sifatnya tidak konstan, di mana titik simbolnya memiliki jarak yang berbeda terhadap titik tengah. Contohnya adalah quadrature amplitude modulation atau QAM dan juga amplitude shift keying atau ASK. Nah, non-constant envelope ini efisien, tapi butuh perangkat yang lebih kuat. Selain itu ada OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing, di mana OFDM ini bisa membagi data menjadi banyak subcarrier sehingga lebih mampu mengurangi interferensi, dan OFDM ini paling umum atau paling sering digunakan di jaringan modern saat ini.
Selanjutnya ada di metode penelitian. Penulis sendiri menggunakan metode SLR dengan tahapan planning, conduction, dan reporting. Planning sendiri merupakan penetapan protokol dari SLR seperti penentuan topik, penetapan kriteria, dan pencarian artikel. Selanjutnya ada conduction yang merupakan tahapan pelaksanaan SLR itu sendiri seperti pemilihan artikel dan sintesis data. Yang terakhir ada reporting, yang merupakan tahapan akhir berupa penulisan hasil SLR sendiri. Nah, untuk fokus penelitian ini diturunkan dari 6 pertanyaan utama yang terdiri dari RQ1 sampai RQ6, yang mencakup jurnal paling signifikan apa, penelitian berpengaruh, topik penelitian, inovasi terbaru, pengaruh tren teknologi terhadap kinerja sistem, serta strategi untuk masa depan. Penelitian di bidang modulasi digital telah memberikan banyak inovasi dan kemajuan dalam penggunaan modulasi digital. Contohnya saja penggunaan Probabilistically Shaped 4096 Series Quadrature Amplitude Modulation untuk transmisi kabel sinyal terahertz yang menghasilkan kecepatan hingga 352 gigabit per second. Lalu ada kemampuan pengiriman data sebesar 30,7 terabit per second melalui serat optik tunggal sejauh 400 km. Pengembangan sistem komunikasi menggunakan teknologi ultra-wideband dan power line communication untuk meningkatkan efisiensi ultra-wideband dalam transmisi di dalam ruangan. Penggunaan modulasi quadrature amplitude modulation dalam komunikasi satelit dengan alat Stimulink dan MATLAB, serta berbagai inovasi dan kemajuan lainnya. Tentunya semua inovasi ini dapat membuka jalan bagi perkembangan sistem komunikasi yang lebih cepat, andal, efisien di masa depan, serta dapat memberikan harapan untuk kemajuan yang signifikan dalam teknologi komunikasi global. Kemudian di bagian tantangan yang dihadapi. Nah, ini sempat disinggung di awal pendahuluan tadi. Dari kemajuan modulasi digital ini diiringi dengan tantangan seperti kebutuhan akan sistem yang handal dan scalable di lingkungan dinamis. Kemudian peningkatan daya tahan sistem terhadap gangguan atmosfer dan kehilangan sinyal pada transmisi optik atau satelit, serta kompleksitas implementasi skema dengan modulasi tingkat tinggi. Nah, pastinya tantangan ini dibarengi dengan kualitas akan modulasi digitalnya sendiri yang diharapkan juga semakin pesat dan lebih canggih kembali. Dalam menghadapi tantangan tersebut, tentunya diperlukan beberapa strategi. Di antaranya yang pertama adalah memanfaatkan quadrature amplitude modulation and phase shifting, serta teknik pengkodean seperti TSCM dan turbo coding, di mana hal ini dapat meningkatkan ketahanan sistem terhadap gangguan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan throughput data dalam berbagai lingkungan transmisi. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan inovasi pada sistem optik dan gelombang terahertz. Hal ini berguna untuk mengatasi keterbatasan bandwidth dan meningkatkan kecepatan transmisi. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknologi seperti ultra-wideband dan power line communication. Hal ini berfungsi untuk memperluas kapasitas komunikasi dalam sebuah ruangan. Dan di bagian terakhir ada kesimpulan nih. Nah, kesimpulan dari semua materi yang dibahas tadi yaitu modulasi digital sendiri bisa terus berkembang pesat dan telah menjadi fondasi sistem komunikasi modern saat ini. Penelitian sendiri menunjukkan inovasi besar dalam efisiensi spektral, daya tahan sistem, serta kecepatan transmisi sendiri. Nah, dengan strategi yang tepat dan memadai, sistem telekomunikasi sendiri akan membantu modulasi digital untuk mencapai masa depan yang bisa lebih efisien, handal, serta adaptif dalam kebutuhan global yang dinamis.